Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait manga Shinsengumi Requiem, yang mana pada video kemarin Sensei telah membahas chapter pertama dari manga ini, di mana diceritakan perjalanan dari Hijikata Toshizo saat terdaftar menjadi salah satu bagian Dojo Rishin Ryu milik Kando Isami. Dan pada video kali ini Sensei akan membahas kelanjutannya, yaitu chapter 2 Chiruran Shinsengumi Requiem. So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka di mana diperlihatkan di kediaman si kakek yang sedang berbincang dengan reporter wanita yang menanyakan seluk-beluk terkait Shinsengumi. Lalu wanita itu pun bertanya, sebenarnya kenapa kalian bisa berteman dengan si bodoh Hijikata Toshizo itu? Kakek itu pun menjawab, seorang pria tidak akan bertingkah tanpa alasan yang jelas. Aku bertingkah seperti aliran darah. Kemudian, panel pun memperlihatkan Hijikata Toshizo sedang berlatih di dojo setelah diterima selama setengah tahun di dojonya Kando Isami. Pada saat dia berlatih, dia dipantau langsung oleh Okita Shoji. Di sini, Okita menyemangati Hijikata dengan berkata, "Wow, pertunjukan ilmu pedang yang luar biasa. Kau berkembang sangat pesat selama setengah tahun ini, Hijikata." Hijikata pun menjawab, "Ya, kau benar. Setiap latihan hanya itu yang aku lakukan, hanya terus mengayunkan pedang." Setelah itu, Shinpachi pun berkata, "Sudah, jangan mengeluh, terus ayunkan pedangmu. Karena kau tidak memiliki ilmu dasar berpedang, maka dari itu, pelatihan dasar ini penting untukmu." Hijikata menjawab, Aku sudah tahu dasar ini, dasar itu, Shinpachi. Yang penting adalah, Shoji, jika kau punya waktu luang, ayo bermain denganku sebentar. Kemarilah, hari ini aku akan menghancurkanmu." Okita Shoji pun dengan ekspresi datar langsung melayani tantangan dari Hijikata dan berkata, "Baiklah, tapi kau yakin nanti kau terluka lagi?" Hijikata pun menjawab, "Bersiaplah." Setelah itu, panel pun memperlihatkan pada saat makan siang sesi istirahat latihan. Di sini terlihat Hijikata yang babak belur oleh Okita Shoji dan ditertawakan oleh Saito Hajime. Lalu berkata, "Lihat wajah itu, apa kau dipukul habis-habisan lagi tanpa bisa melawan? Berhenti main-main bodoh, 1000 tahun lebih cepat bagimu untuk menantang Shoji." Hijikata yang mendengar itu kesal dan langsung melemparkan nasinya kepada Saito dan berkata, "Keparat kau juga tidak lebih baik dariku." Saito menjawab, "Kau tidak bisa menang, jadi kau datang padaku dengan omong kosong ya?" Hijikata berkata, "Aku akan membunuhmu." "Coba saja," jawab Saito. Setelah itu, di sini Abira, anggota termuda, mencoba memisahkan dan menenangkan mereka berdua. Abira berkata, "Sudah kalian berdua, tenanglah, jangan lakukan hal konyol. Lihat makanannya. Jika ketua melihat itu, kalian pasti akan dibunuhnya." Hijikata menjawab, "Lagian, apa yang spesial dari nasi ini? Nasinya juga tidak enak," tambah Saito. Lalu, tidak disangka, Kando Isami pun muncul di belakang Abira yang membuat Hijikata dan Saito terkaget, shock. Isami pun yang melihat itu memasang mimik wajah yang kesal. Di sini para murid pun berkata, "Untung aku tidak ikutan." Ya, aku setuju. Namun, bukannya Kando Isami marah, tetapi dia malah menangis. Setelah itu, mereka pun berkumpul dan berdiskusi tentang penyerangan para samurai ternama oleh pengembara pada malam hari. Di sini, Yamanami menjelaskan situasinya. Ketua prajurit Shinto telah tewas diserang oleh pengembara pada malam hari. Di situ diperlihatkan ketua prajurit Shinto yang menantang si pengembara untuk tidak menyerang setiap dojo. Setelah itu, orang itu pun menyerang dengan menggunakan pedang kayu. Karena merasa diremehkan, ketua prajurit Shinto pun tersulut emosi dan berhasil dikalahkan dengan mudah oleh si pengembara tersebut. Mendengar hal itu, semua murid pun berpikir, siapa ya yang suka melakukan hal bodoh seperti itu? Tak lama kemudian, semuanya melirik pada Hijikata. Hijikata pun yang kebingungan berkata, itu bukan aku, sumpah." Edo pun langsung menyerang Hijikata sambil berkata, "Itu pasti kau, kan?" Hijikata menjawab,
bukan aku tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Lalu, Soji pun berkata, itu bukan dia, soalnya dia saja payah dalam berpedang. Walaupun dia sering menantang orang, tapi dia selalu kalah. Jadi tidak mungkin bisa mengalahkan ketua prajurit Shinto dengan menggunakan pedang kayu. Mendengar hal itu, bukannya Hijikata berterima kasih, malah dia menyerang Soji. Alih-alih berhasil, malah dia tersungkur dan berkata, kalau begitu sudah jelas, jika dia benar-benar kuat, maka kita harus menghadapinya secara langsung dan mengalahkannya agar reputasi dojo kita jadi terkenal. Kemudian, panel pun memperlihatkan situasi pada malam hari, di mana Hijikata dan Edo mengikuti cendekiawan Kashiwai yang terkenal akan teknik pedang tainya dan berharap si pengembara akan menyerang orang ini. Kemudian di sini Hijikata mengatakan rencananya pada Edo, kita ikuti orang ini dan jadikan dia sebagai umpan. Bila si pengembara datang, kita manfaatkan situasinya lalu menyerang dia. Edo pun menjawab, oh baiklah. Lalu ketika di perjalanan melewati rumah Hijikata, Edo bertanya, hei Hijikata, ini kan daerah rumah aslimu yang terkenal akan kemewahan dan kekayaan. Lalu, mengapa kau ingin menjadi samurai terkuat? Hijikata pun menjawab, aku tidak ingin di sana bersama orang-orang bodoh yang terus memikirkan harta dan harta. Maka dari itu, aku bergerak mengikuti gejolak darahku sendiri hingga aku mencapai tujuanku. Setelah itu, tak lama kemudian, pada saat di jembatan, prediksi dari Hijikata benar. Ternyata si pengembara itu datang menghampiri cendekiawan. Sesaat kemudian, cendekiawan itu memasang kuda-kuda untuk berduel. Namun, ketika Edo ingin menanyakan apa yang selanjutnya kita lakukan pada Hijikata, dia malah menghilang di hadapan Edo dan berlari menghampiri si pengembara dengan tidak sopan, menginjak kepala cendekiawan, lalu menyerang si pengembara hingga membuat topi yang digunakan terbelah menjadi dua, hingga pada akhirnya pengembara itu diketahui identitasnya dan dia adalah Okada Izou. Kemudian panel pun selesai. Nah, itu dia minasan terkait pembahasan chapter kedua. Setelah setengah tahun Hijikata diterima di dojo Rinshin-ryu dan bodohnya langsung melawan pengembara yang mengalahkan para master pedang ternama seluruh Jepang. Dan kira-kira akan seperti apakah kelanjutan ceritanya di chapter 3? So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!